teman-teman, pada video ini akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Contoh 1. Emma dan Meni sama-sama ikut les matematika. Emma masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Meni masuk setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka masuk les bersama-sama dalam waktu terdekat? Penyelesaian contoh 1. Contoh 1 menggunakan KPK karena berkaitan dengan kegiatan berulang. Ada dua cara dalam menentukan KPK. Cara yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Emma masuk setiap 4 hari sekali, kemudian menentukan kelipatan dari 4. Kelipatan dari suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalihkan bilangan tersebut atau yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Meni masuk setiap 6 hari sekali. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Setelah mencari kelipatan dari 4 dan 6, kemudian mencari kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan-kelipatan dari kedua bilangan yang sama. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Setelah mengetahui kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, kemudian mencari KPK dari 4 dan 6. Carilah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tersebut untuk mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Cara yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Mencari faktorisasi prima dari 4 dan 6. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikalikan 3. Setelah mencari faktorisasi prima dari 4 dan 6, kemudian mencari KPK dari 4 dan 6. Kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan itu. Jika faktor yang sama dengan pangkat berbeda, ambil faktor prima dengan pangkat terbesar. KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 12. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan KPK dari 4 dan 6 dengan hasil yang sama, yaitu 12. Jadi, Emma dan Meni akan kembali masuk les bersama-sama dalam 12 hari lagi. Contoh 2. Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Penyelesaian dari contoh 2. Contoh 2 menggunakan KPK karena berkaitan dengan kegiatan berulang. Ada dua cara dalam menentukan KPK. Cara yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Kelipatan dari 90 adalah 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, dan seterusnya. Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Kelipatan dari 120 adalah 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080,
dan seterusnya. Setelah mencari kelipatan dari 90 dan 120, kemudian mencari kelipatan persekutuan dari 90 dan 120. Kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 adalah 360, 720, dan seterusnya. Setelah mengetahui kelipatan persekutuan dari 90 dan 120, kemudian mencari KPK dari 90 dan 120. KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Cara yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Mencari faktorisasi prima dari 90 dan 120. Faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 5. Setelah mencari faktorisasi prima dari 90 dan 120, kemudian mencari KPK dari 90 dan 120. KPK dari 90 dan 120 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 sama dengan 360. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan KPK dari 90 dan 120 dengan hasil yang sama, yaitu 360. Jadi, Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya pada waktu 360 detik. Contoh 3. Kampung Damai memiliki 2 buah pos roda. Pos roda pertama selalu memukul kentungan setiap 15 menit. Pos roda yang kedua selalu memukul kentungan setiap 20 menit. Pada pukul 19.00, keduanya memukul kentungan bersama. Pada pukul berapa keduanya akan memukul bersamaan? Penyelesaian dari contoh 3. Contoh 3 menggunakan KPK karena berkaitan dengan kegiatan berulang. Ada 2 cara dalam menentukan KPK. Cara yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Pos ronda pertama selalu memukul kentungan setiap 15 menit. Kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Pos ronda yang kedua selalu memukul kentungan setiap 20 menit. Kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 15 dan 20 adalah 60, 120, dan seterusnya. KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Cara yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikalikan 5. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5. KPK dari 15 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5 sama dengan 60. Dari cara 1 dan cara 2 didapatkan KPK dari 15 dan 20 dengan hasil yang sama, yaitu 60. Kedua kentungan akan dipukul bersama 60 menit kemudian. 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi, kedua kentungan akan dipukul lagi secara bersamaan pada pukul 19.00 ditambah 01.00 sama dengan 20.00. Contoh 4. Dito dan Rizky berjalan kaki bersama ketika berangkat sekolah pada tanggal 20 Januari 2008. Dito berjalan ke sekolah setiap 4 hari sekali, sedangkan Rizky setiap 7 hari sekali. Kapankah Dito dan Rizky akan berjalan kaki bersama ketika berangkat sekolah untuk kedua kalinya? Penyelesaian dari contoh 4. Contoh 4 menggunakan KPK karena berkaitan dengan kegiatan berulang. Ada 2 cara dalam menentukan KPK. Cara yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Dito berjalan ke sekolah setiap 4 hari sekali.
Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, dan seterusnya. Rizky berjalan ke sekolah setiap 7 hari sekali. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 7 adalah 28, 84, dan seterusnya. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Cara yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 7 adalah 7. KPK dari 4 dan 7 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 7 sama dengan 28. Dari cara 1 dan cara 2, didapatkan KPK dari 4 dan 7 dengan hasil yang sama, yaitu 28. Jadi, Dito dan Rizky akan berjalan kaki bersama ketika berangkat sekolah untuk kedua kalinya setelah 28 hari, yaitu 1 Januari 2008 ditambah 28 hari sama dengan 29 Januari 2008. Demikian pembahasan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Terima kasih.